Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Nugraha dengan nomor NIM 19610026. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dari skripsi saya untuk dari ujian tengah semester matkul metodologi penelitian. Baik, langsung saja untuk dari judul sendiri. Di sini judul dari skripsi saya itu penentuan premi tunggal bersih asuransi jiwa kredit pada lembaga keuangan mikro. Di mana pada bab satunya di sini ada latar belakang. Di mana yang melatar belakangi pemilihan judul saya, yaitu di sini kita tahu matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika bukanlah ilmu yang hanya untuk keperluan dirinya sendiri, tetapi ilmu yang bermanfaat untuk ilmu-ilmu lainnya. Dengan makna lain bahwa matematika mempunyai peranan yang sangat esensial untuk ilmu lain, yang utama adalah sains dan teknologi. Dalam perkembangannya juga, matematika tuh banyak diterapkan dalam berbagai macam kegiatan ya. Salah satunya di dalam penentuan premi tunggal bersih asuransi jiwa kredit pada lembaga keuangan mikro. Adapun untuk menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, di sini premi itu adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi. Nah, itu untuk pengertian preminya sendiri. Sedangkan untuk pengertian dari asuransi jiwa itu merupakan bentuk dari usaha asuransi tersebut yang memberikan jasa. Nah, memberikan jasa ini dalam bentuk penanggulangan resiko yang berkaitan erat dengan jiwa seseorang. Adapun pengertian dari lembaga keuangan mikro yang dapat kita ketahui itu disebut dengan LKM. Itu adalah suatu lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan semacam jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini juga untuk penentuan premi tunggal itu, untuk penentuan premi tunggal dari asuransi jiwa kredit pada lembaga keuangan mikro itu dapat kita simpulkan ya sebagai premi yang pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam kontrak yang telah disetujui. Penentuan nilai premi tunggal bersih penting dilakukan untuk bisa mengambil suatu kebijakan yang tepat bagi setiap perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan asuransi lainnya. Untuk menentukan premi tunggal bersih sendiri pada asuransi jiwa itu menggunakan tabel mortalitas dan model survival sebagai pendekatannya. Untuk tabel mortalitas sendiri itu berisikan probabilitas dari kehidupan dan kematian yang berasal dari suatu kelompok dalam jangka waktu. Sedangkan untuk model survival itu dapat diartikan sebagai suatu distribusi probabilitas untuk variabel random tertentu yang berkaitan dengan usia serta ketahanan suatu produk atau bahkan jiwa. Nah, jadi untuk tabel mortalitas ini diperlukan untuk mengetahui probabilitas suatu kelompok, dan model survival ini untuk memprediksi kapan meninggalnya. Begitu. Alasan kenapa saya mengambil penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu terdapat pada jurnal penerapan aktuaria dalam menentukan premi tunggal bersih asuransi jiwa kredit pada lembaga keuangan mikro yang dilakukan pada tahun 2018. Nah, alasan saya sendiri mengambil penelitian ini untuk mengukur kembali nih premi tunggal bersih pada masa setelah pandemi.
di mana pandemi kan mengakibat bertambahnya tingkat jumlah kematian yang mengakibat penentuan premi tunggal bersih pada asuransi jiwa harus diperhitungkan kembali begitu. Oke, mungkin itu kurang lebih untuk dari latar belakang saya. Selanjutnya yang kedua itu adalah rumusan masalah. Jadi di sini berdasarkan latar belakang di atas, maka saya mencoba untuk merumuskan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Di mana yang pertama bagaimana penjelasan hubungan dari model survival, tabel mortalita, dan juga actuarial present value sebagai pendekatan yang digunakan dalam menghitung premi tunggal bersih. Adapun yang kedua itu bagaimana hasil perhitungan premi tunggal bersih dan apa saja yang mempengaruhi hasil perhitungannya pada premi. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian sendiri berdasarkan rumusan masalah di atas, maka untuk tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut, di mana yang pertama untuk menjelaskan hubungan dari model survival, tabel mortalita, dan juga actuarial present value sebagai pendekatan yang digunakan dalam menghitung premi tunggal bersih. Adapun untuk yang kedua itu untuk mengetahui hasil perhitungan premi tunggal bersih dan apa saja yang mempengaruhi hasil perhitungan pada premi. Selanjutnya yaitu untuk manfaat dari penelitian saya sendiri, di mana berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kepentingan dari beberapa pihak, yaitu yang pertama dari pihak penulis. Nah, bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk pengaplikasian dan mengembangkan disiplin keilmuan aktuaria yang selama ini menjadi bidang minat yang dipelajari. Adapun untuk bagi para pembaca, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan tambahan wawasan, terutama bagi para lembaga keuangan mikro agar lebih mengetahui apa saja yang bisa mempengaruhi premi. Adapun untuk bagi instansi, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan peran serta Fakultas Sains dan Teknologi, terutama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam pengembangan wawasan keilmuan matematika, terutama dalam bidang aktuaria. Untuk yang selanjutnya itu batasan masalah. Jadi agar penelitian ini tidak keluar dari topik pembahasan, maka penelitian ini dibatasi dalam beberapa hal. Antara lain, yang pertama, data yang digunakan untuk perhitungan itu diperoleh daripada tabel mortalitas Indonesia di tahun 2011. Yang kedua, perhitungan APV diskrit. Yang digunakan itu jaraknya dari usia 30 tahun sampai dengan 50 tahun. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, di mana ini berisi kajian pustaka. Di bab 2 ini yang pertama itu ada tabel mortalita. Jadi di sini pengertian dari tabel mortalita sendiri itu merupakan tabel mortalita menjadi rujukan dalam menentukan peluang tingkat kematian seseorang. Tabel mortalita ini berisi probabilitas kematian dalam setahun untuk setiap umur dan jenis kelamin dari suatu populasi tertentu. Nah, adapun tabel mortalita ini disusun berdasarkan karakteristik dari populasinya. Tabel mortalita yang banyak digunakan di Indonesia itu mengacu pada Commissioner Standard Ordinary Mortality Table atau disingkat CSO, ini menggunakan CSO 35, CSO 40, dan CSO 80. Tabel mortalita di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan penduduk, baik dari segi kesehatan, tingkat kematian, adanya urbanisasi, dan faktor lainnya. Adapun untuk tabel mortalita yang saat ini digunakan di Indonesia itu adalah tabel mortalita 3, itu tahun 2011, yang merupakan perubahan dari tabel mortalita 2 ya pada tahun 2009. Jadi tabel mortalita 3 pada tahun 2011 ini disusun oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang disingkat AAJ, dan Persatuan Aktuaris Indonesia atau yang disingkat dengan PAI. Dan penyempurnaan tabel mortalita itu sebagai acuan untuk membantu perusahaan asuransi dalam penetapan tarif premi yang tepat gitu. Untuk tabel mortalita merupakan bagian terpenting dalam perhitungan premi asuransi. Jadi untuk nilai premi akan berbeda sesuai dengan tabel mortalita yang digunakan. Seperti pada hasil perhitungan
Vianney DKK itu pada tahun 2016 itu menggunakan tabel mortalita CSO 1941 dan CSO 1958 dalam menghitung nilai premi tunggal bersih asuransi jiwa seumur hidup dengan pembayaran tertunda. Jadi di mana diperoleh nilai premi yang menggunakan tabel mortalita CSO 1941 itu lebih besar dibandingkan dengan nilai premi yang digunakan dengan tabel mortalita CSO 1958. Tuh. Jadi untuk menghitung premi tunggal bersih pada kontrak asuransi jiwa seumur hidup menggunakan tabel mortalita CSO 1998 dan tabel mortalita 1999. Hasilnya menunjukkan bahwa tabel mortalita Indonesia 1999 itu menghasilkan nilai premi yang lebih rendah dibandingkan dengan tabel mortalita CSO 1958. Selain itu untuk menghitung premi asuransi jiwa, tabel mortalita juga dapat digunakan dalam mencari nilai premi asuransi pendidikan dan dana pensiun. Dalam menentukan cadangan premi untuk asuransi pendidikan, itu menggunakan tabel mortalita CSO 1980, menyusun tabel perhitungan untuk perhitungan pembiayaan pensiun itu menggunakan tabel mortalita CSO US 1980. Oke, mungkin itu ya untuk tabel mortalita. Jadi di mana tabel mortalita merupakan salah satu komponen penting untuk penyusunan skripsi ini gitu. Oke, selanjutnya itu ada model survival. Jadi untuk model survival sendiri itu digunakan dalam analisis peluang kematian. Di mana model survival itu menyatakan peluang seseorang dapat bertahan hidup hingga atau lebih dari waktu tertentu. Jadi model survival ini merupakan suatu distribusi peluang untuk suatu jenis variabel random tertentu, di mana model survival berkaitan dengan waktu survival, di mana waktu yang diperoleh untuk peristiwa-peristiwa survival seperti kegagalan, kematian, kambuhnya suatu penyakit, dan lain-lain itu adalah merupakan suatu variabel random. Distribusi waktu survival ditunjukkan tuh dengan 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi survival, yang dua fungsi kepadatan peluang, dan yang ketiga itu fungsi hazard. Nah, jika T itu melambangkan suatu waktu survival, maka fungsi survival dilambangkan dengan S besar dalam kurung T besar, yang didefinisikan sebagai peluang suatu individu bertahan hidup lebih lama dari T atau waktu. Mungkin dapat lihat equation di bawah itu udah S besar dalam kurung T besar sama dengan R, di mana T besar itu lebih besar dari T kecil dalam kurung sama dengan 1 dikurang T besar R dalam kurung T besar itu kecil sama dengan T besar, begitu. Adapun pada model survival aktuaria itu dimisalkan seseorang itu berusia X tahun disimbolkan dengan X, dan X besar adalah usia dalam kurung S saat meninggal. Maka sisa usia masa depan atau future lifetime dari X itu sama dengan X besar dikurang X, dapat dinotasikan dengan T besar dalam kurung X gitu. Juga yang tadi juga ada fungsi hazard, di mana fungsi hazard ini menyatakan tingkat kematian atau kegagalan sesaat pada waktu T gitu sampai T ditambah dengan delta T dengan subjek yang diamati hidup sampai T. Jadi fungsi hazard pada model survival aktuaria disebut juga dengan percepatan mortalita, fungsi otilasi yang dinotasikan dengan mu X, begitu. Oke, selanjutnya itu ada actuarial present value. Actuarial present value sendiri itu adalah salah satu faktor lain dalam menentukan premi asuransi, adalah bunga interest. Jadi interest merupakan suatu sejumlah uang yang dibayarkan sebagai imbalan untuk penggunaan uang. Penentuan premi tunggal bersih asuransi kredit pada penelitian ini itu menggunakan konsep asuransi jiwa berjangka dengan menganalisis nilai actuarial present value atau disingkat dengan APV.
APV sendiri merupakan nilai uang sekarang. Jadi yang harus dibayarkan untuk mendapatkan sejumlah nilai yang sama pada saat meninggal dalam periode waktu sampai T tahun. Jadi tabel mortalita dan tingkat suku bunga berpengaruh dalam perhitungan nilai APV. Nah, besar manfaat atau pertanggungan akan mempengaruhi besar premi. Nah, jadi begitu untuk aktuarial reference value. Dan juga actuarial present value ini menurut Futami itu actuarial present value itu adalah pembayaran premi yang pada perusahaan asuransi yang dilakukan pada waktu kontrak asuransi disetujui, dan selanjutnya tidak ada pembayaran lagi dalam penghitungan atau present value. Itu digunakan tingkat suku bunga konstan dan stokastik begitu. Nah, penentuan actuarial present value sendiri pada referensi yang ada itu banyak menggunakan tingkat suku bunga konstan. Nah, kondisi ini tuh kurang realistik mengingat asuransi jiwa itu merupakan jangka panjang yang sudah seharusnya memperhatikan fluktuasi tingkat bunga yang akan datang. Dengan kata lain, tingkat bunga itu tidak konstan dari waktu ke waktu. Maka upaya untuk masukkan unsur stokastik dengan tingkat suku bunga stokastik, khususnya model tingkat bunga derivatif, itu diharapkan dapat memberikan pendekatan teori yang lebih akurat dalam menggambarkan perilaku tingkat bunga. Oleh karena itu, dalam penelitian itu menggunakan tingkat bunga model C itu. Oke, selanjutnya itu ada premi. Jadi premi itu ada premi atau bisa juga disebut dengan premi asuransi ya. Itu ketika suatu perjanjian antara tertanggung dengan penanggung telah dibuat, maka artinya kedua belah pihak sepakat atas suatu kontrak. Pada suatu kontrak biasa diterapkan antara lain besarnya premi yang harus dibayarkan pada waktu atas pembayarannya, serta klaim yang harus dibayarkan penanggung jika sesuatu terjadi kepada tertanggung. Nah, premi asuransi itu adalah, jadi dapat bahwa adalah tanggungan biaya yang menjadi kewajiban kita dan harus dibayar sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi pada umumnya itu pembayaran premi ini tuh dilakukan setiap bulan, namun tergantung dari jatuh tempo yang telah disepakati. Nah, begitu. Jenis-jenis premi sendiri itu banyak, terdiri dari berbagai macam. Ada yang premi asuransi kecelakaan diri, premi asuransi perjalanan, premi asuransi kesehatan, dan sebagainya begitu. Nah, di sini untuk penentuan premi sendiri yang kita gunakan adalah premi tunggal bersih, di mana premi tunggal bersih asuransi jiwa seumur hidup merupakan premi yang pembayarannya dilakukan tuh satu kali pada saat kontrak disetujui dan hanya memperhatikan tingkat suku bunga dan tingkat mortalitas saja. Jadi penentuan nilai premi tunggal bersih itu penting dilakukan oleh setiap perusahaan asuransi untuk mengambil suatu kebijakan yang tepat agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan asuransi lainnya. Nah, untuk itu perlu dilakukan beberapa tahapan dalam perhitungan premi tunggal bersih, yaitu menghitung nilai tunai pembayaran, pembentukan tabel servis menggunakan tabel mortalita, dan perhitungan anuitas asuransi jiwa seumur hidup. Kemudian barulah dapat ditentukan besarnya nilai premi tunggal bersih untuk asuransi jiwa seumur hidup pada usia tahun. Nah, berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa besarnya nilai premi tunggal bersih itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, usia tertanggung, dan penggunaan tabel mortalita. Oke. Mungkin untuk hasil presentasi saya kurang lebih seperti itu.
Jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan sebelumnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk sudah uh, menonton dari presentasi proposal skripsi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.